Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sri Lestari dari kelas D5 HKI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen Haji Fuad Riyadi LC MAG. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai jawab dari pertanyaan soal UTS yang sudah disampaikan oleh Bapak Fuad, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi jawab jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu apa definisi fikih? Fikih secara bahasa adalah pengertian atau pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah menurut Imam Syafi'i yaitu suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah amaliyah atau praktik yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Pertanyaan yang kedua yaitu apa definisi fikih muamalah? Definisi fikih muamalah ini memiliki dua arti. Pertama itu arti secara sempit. Arti sempit, fikih muamalah itu adalah akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar manfaat sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dinaskan dalam Al-Quran, dan pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki kelebihan dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan arti fikih muamalah secara luas yaitu aturan Allah yang dilindungi dan diatali oleh mukallaf dalam kehidupan masyarakat untuk kepentingan bersama. Fikih muamalah ini merupakan aturan atau hukum dari Allah yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam masalah sosial-sosial di masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa fikih muamalah ini adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktik amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Saya akan menyebutkan macam-macam fikih muamalah dari segi tujuannya. Yang pertama itu ada hukum keluarga Islam atau ahwal asyasyiyah. Contohnya seperti pernikahan, perceraian. Yang kedua ada ahkam al-madaniyah atau hukum privat. Contohnya seperti pemberian wakaf tanah untuk yang dibuatkan sekolah, masjid, atau mushola. Yang ketiga ada ahkam al-jinayah, yaitu hukum kepidanaan. Contohnya aturan-aturan tentang kebijakan seperti kebijakan takzir dan sebagainya. Yang keempat ada ahkam al-mufarra'at, yaitu hukum acara. Contohnya itu seperti perkara-perkara yang diselesaikan di pengadilan agama. Contohnya seperti sengketa ekonomi syariah. Yang kelima ada ahkam ad-dusturiyah atau hukum perundang-undangan. Contohnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang keempat ada ahkam istishadiyah al-maliyah atau hukum ekonomi dan keuangan. Contohnya seperti penetapan harga jual beli di pasar tanpa menimbun barang. Yang ketujuh ada ahkam ad-dualiyah atau hukum kenegaraan. Contohnya itu seperti pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah negara lain seperti ke daerah Palestina yang sedang berkonflik. Pertanyaan yang nomor 4 adalah dari prinsip-prinsip fikih muamalah seperti yang sudah dituliskan oleh Bapak Fuad ada 5. Yang pertama ada prinsip robbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, prinsip robbaniyah atau tauhid ini artinya adalah bersifat ketuhanan. Sedangkan secara istilah artinya adalah segala bentuk muamalah itu harus didasari oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata demi keuntungan duniawi saja. Dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnahnya dengan kaidah ketauhidan, yaitu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Hadisnya itu yaitu dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, yang berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih. Rawahu Imam Hadisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah al-Bukhari wa Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi wa Nasaiburi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi. Contoh pengaplikasian dari ketauhidan itu seperti kita membeli sesuatu itu diniatkan karena Allah membantu. Yang kedua ada prinsip adalah secara bahasa yaitu lurus, seimbang atau adil. Sedangkan secara istilah prinsip adalah yaitu menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi tanpa membuat rugi salah satunya atau keduanya. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Keterkaitan ayat Al-Qur'annya itu ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Keterkaitan hadisnya itu yaitu an Abdillah Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqassitina indallahi ala manabira
min huri ayyaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah dan di atas mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman, sementara kedua tangannya itu kanan. Mereka itulah yang berperilaku adil di dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim nomor 1827. Contoh pengaplikasiannya itu seperti memberikan upah pekerja sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip al-insaniyah, atau secara bahasa insaniyah adalah sifat kemanusiaan, sedangkan secara istilah dalam bermuamalah harus menjaga harkat martabat manusia, tidak boleh merendahkan, mengeksploitasi atau menindas sesama. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Keterkaitan ayat Al-Qur'annya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kecuali itu mendamaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Sedangkan hadisnya itu berbunyi, al-muslimu akhul muslimin la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan orang itu dizalimi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh pengaplikasiannya seperti memberikan keringanan bagi orang yang sulit membayar utang. Prinsip yang keempat itu ada al-hurriyah. Hurriyah artinya kebebasan atau kemerdekaan. Sedangkan secara istilah yaitu setiap individu itu bebas melakukan kegiatan muamalah selama tidak bertentangan dengan syariah dan tidak merugikan orang lain. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kelima yaitu ada mul gharar war riba. Ada mul secara bahasa adalah tidak ada, sedangkan gharar artinya ketidakpastian, war riba artinya riba. Sedangkan secara istilah ada mul gharar war riba adalah transaksi jual beli yang tidak terdapat unsur gharar dan riba. Dasar hukumnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlar riba wa ahallallahu wal bay'a wa harramar riba. Artinya, demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Keterkaitan ayat Al-Qur'annya ada di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Keterkaitan hadisnya yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-hasati wa an bai'i al-gharari, rawahul Muslim. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar yang belum jelas harga barang dan waktu jenisnya. Contoh pengaplikasiannya itu dengan tidak menjual burung yang di dalam buruan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas typo dan semua kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.